Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta, NPM 1917-009. Dengan dosen pengampu Juni Erisa Marpaung, MPSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu penyebab dan paradigma gangguan mental. Paradigma psikologi dalam psikopatologi. Yang pertama itu paradigma biologis. Paradigma biologis yaitu gangguan pada mental disebabkan oleh proses biologis. Tubuh merasakan sakit, tapi sebenarnya mental yang sakit. Contohnya, saya tidak dibolehkan keluar bersama teman-teman oleh orang tua. Dan saya sudah dikasih obat sama orang tua tapi tidak juga sembuh. Dan akhirnya orang tua saya memberi izin untuk saya pergi bersama teman-teman, dan sakit saya itu bakalan sembuh dengan sendirinya. Yang kedua yaitu paradigma psikoanalitik, bersumber dari Freud tentang struktur perkembangan dan dinamika kepribadian. Struktur kepribadian yaitu ada id. Id yaitu kepribadian yang dibawa sejak lahir. Dari id kemudian akan muncul ego dan superego. Yang kedua yaitu ego, yaitu berkembang dari id kemampuan menghadapi realita sehingga ego mengikuti prinsip realita. Yang terakhir yaitu superego, yaitu moral dan etik dari kepribadian, berbicara tentang sosial, norma aturan yang akan melawan secara niat atau berperang batin. Jika seseorang memiliki norma yang tinggi, dia akan bersikap jujur. Contoh struktur kepribadian yaitu Ara dan Ari bersahabat sejak kecil. Waktu itu ada tugas kelompok dan mereka mengerjakannya di rumah Ari. Pada saat Ari pergi beli makanan, Ara tinggal sendirian di rumah Ari. Ara melihat ada uang di atas meja belajar Ari. Waktu itu, Ara sangat membutuhkan uang untuk membeli buku. Dan ketika Ara ingin mencuri, Ara mengingat lagi, jika mencuri itu berdosa. Tetapi Ara juga membutuhkan uang tersebut. Setelah berpikir panjang, akhirnya Ara tidak jadi mencuri karena Ara mengingat lagi mencuri itu dosa, dan persahabatannya yang lama sama Ari akan bisa hancur. Kemudian itu perkembangan. Di perkembangannya ini yaitu ada oral, anal, falik, latin, dan genital. Yang pertama yaitu oral, yaitu anak yang berumur 0 sampai sekitar 1 tahun. Di fase ini, anak fokus pada bagian mulut, belajar makan, minum, dan ngomong. Yang kedua itu ada fase anal. Anak yang berumur 1 sampai 3 tahun. Fase ini, anak mendapat kepuasan dengan cara menahan atau membuang kotoran menurut kemauannya sendiri. Melalui kegiatan ini, anak belajar tentang adanya kebebasan untuk menentukan sendiri kemauannya. Tahap ini merupakan saat yang tepat untuk mengajarkan disiplin kepada anak. Yang ketiga itu ada fase falik, 3 sampai 6 tahun. Fase ini di mana anak tertarik kepada orang tua, anak perempuan tertarik pada ayahnya, dan anak laki-laki tertarik kepada ibunya. Yang keempat itu ada fase laten, 6 sampai 12 tahun. Di fase ini, anak mulai berkembang belajar bagaimana bersosialisasi. Yang terakhir itu ada fase genital, anak yang berumur 12 tahun sampai masa remaja. Fase ini masa puncak yaitu masa pubertas, akan terjadi perubahan fisik dan mulai merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis. Kemudian yaitu ada dinamika kepribadian. Yang pertama yaitu ada konsius, yaitu tingkat kesadaran yang berisi semula yang kita cermati pada saat tertentu. Kesadaran hanya bersifat singkat. Yang kedua yaitu ada preconscious, yaitu disebut ingatan siap pengalaman yang ditinggal oleh perhatian. Semula disadari, tapi kemudian tidak dicermati, akan diarahkan dan didekatkan sehingga berpindah daerah bersadar menjadi mimpi dan salah ucap. Yang ketiga itu ada unconscious, yaitu bagian yang paling dalam struktur kesadaran dan merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu berisi pengalaman-pengalaman trauma. Biasanya
pada masa kanak-kanak yang didekatkan oleh kesadaran sehingga berpindah ke daerah ketidaksadaran. Yang ketiga itu ada paradigma humanistik dan eksistensial. Paradigma ini berasumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh kurangnya insting dan dapat diatasi dengan meningkatnya kesadaran individu terhadap motivasi dan kebutuhannya. Yang keempat yaitu paradigma belajar atau behavioristik. Paradigma belajar melihat bahwa perilaku abnormal merupakan respon yang dipelajari dengan cara yang sama dengan cara mempelajari perilaku yang lain. Yang pertama itu ada classical conditioning, yaitu di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu. Yang kedua, ada instrumental learning, yaitu tingkah laku yang dipelajari berfungsi sebagai instrumental atau penolong untuk mencapai hasil yang telah dikehendaki. Yang ketiga itu ada modeling, yaitu menjelaskan bagaimana seseorang itu dapat menentukan, memilih, dan mengambil keputusan dalam kehidupan. Yang keempat ada teori belajar sosial, yaitu menekankan tentang pentingnya peserta didik mengelola sendiri pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari pengalaman di sekitar lingkungan. Yang terakhir yaitu ada conditioning operant, yaitu perilaku apapun yang menjadi bentuk tindakan seseorang terhadap lingkungannya akan mengarah kepada konsekuensinya. Yang terakhir yaitu ada paradigma kognitif. Paradigma kognitif ini berarti proses mental yang meliputi persepsi, mengenali, perencanaan, penilaian, dan penalaran. Paradigma kognitif berfokus pada bagaimana individu menyusun segala pengalamannya, memaknai, dan mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam ingatan. Sekianlah penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.